laporan dan pemberitahuan dulu ya. Belum mandi karena masih aktivitas 1 minggu sekali masak air dengan kayu bakar ya, pasti tentunya baunya sangit ya. Mandinya nanti, habis itu mandi pakai air panas ya, otaknya biar encer. Nah ini lagi ngisi botol ya untuk 1 minggu ke depan. Kali ini saya mau tanya sama anak saya, Om beli mobil, kamu mikir bayar angsurannya ndak? Enggak. Ora. Kowe numpak mobil Om juga ra? Enggak. Loh, maksudnya tahu naik mobil Om ra? Tahu. Nek numpak ya kowe urung iso nyetir ya maksudnya ya. Ya bener sih omonganmu ora. Naik. Ini juga kadang perlu diperjelas. Naik tinggal naik apa naik menyetiri ya itu. Oke. Nih, saya kasih gambaran tadi agak silau ben hutang dan hutang ya. Kalian yang selalu ribut hutang dan hutang ya, setidaknya meributkan hutang deh daripada laki-laki pakai utang ya. Nah, nanti bagaimana dengan anak cucu kita ya, hidupnya memikirkan hutang ya, seperti saya kasih contoh tadi ya. Contoh lagi, kalian kredit mobil ya, kredit mobil, yang mikir angsuran yang bayar angsuran siapa? Kalian toh ya. Mungkin anak-anak kalian tidak bayar hutang, cuma mungkin terkadang sesaat juga mikir kalau orang tuanya punya hutang atau cicilan mobil ya. Dalam keseharian pun terkadang menikmati hasil hutang. Paham dari omongan saya sampai di sini? Kali saya tak perjelas. Biasa orang-orang seperti ini harus diperjelas dan diulang-ulang ya, baru masuk ke otak ya. Anda kredit mobil ya, yang bayar cicilan siapa? Anda ya. Anak dan istri Anda apa membayar hutang? Tidak kan? Cuman terkadang ya sesaat wah punya hutang gitu doang, nggak mungkin ikut bayar hutang ya. Yes. Dalam keseharian pun anak dan istri Anda juga naik mobil yang Anda sedang cicil atau hutang. Yes, paham? Nah, yes, dalam kehidupan sehari-hari ya semoga paham ya, ini nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Oke, kita berpikir level agak ke atas ya, hutang negara. Kita sebagai rakyat ya sesaat tahu mungkin negara punya hutang. Hutang ini pun beban dari presiden sebelumnya ya. Nah, Presiden Pak Jokowi ini berusaha untuk memperkecil hutang ya, dan juga hutang untuk membuat infrastruktur ya. Siapa yang mendapat dampak dari hasil hutang? Rakyat ya. Mungkin yang jor-joran baru saat ini tuh Papua ya, Sumatera ya, Aceh mungkin lagi dapat kebagian dari hasil hutang negara. Dulu negara hutang tidak merasakan hasil hutang negara untuk daerahnya atau rakyatnya ya. Paham dong, iki levelnya udah agak tinggi sedikit daripada tadi kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa kita sebagai rakyat membayar hutang negara? Tidak kan? Yang membayar siapa? Negara dipimpin sama siapa? Presiden ya. Yang berani hutang ya berarti berani membayar ya, itu presiden ya. Semoga paham ya. Nah, jangan memikirkan apa anak cucu kita nanti hidup dengan beban hutang ya. Oke, kita kembali ke masa ke pola pikir keseharian ya, yang tadi Anda punya hutang, anak-anak
atau istri kalian menikmati hasil hutang ya. Masa depan anak-anak kita ya, kita tidak tahu jalan kehidupan anak-anak kita ya, sudah ditentukan sama Tuhan, dan anak-anak kita tinggal menjalani skenario dari Tuhan ya. Jika skenario itu tidak dijalankan pasti akan meleset ya. Makanya jangan terlalu berpikir jauh ke depan deh ya. Untuk saat ini aja dulu ya. Beberapa hari kemudian, seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang ya. Boleh berpikiran jauh kalau otak kita nyampe. Kalau tidak nyampe, kasihan otak kita ya. Begitu ya. Kembali lagi ke pemikiran kita level sedikit ke atas mengenai negara. Rakyat nanti, anak cucu kita dibebani dengan hutang ya. Selama ini nih dulu ya 41 tahun ya seginilah. Selama 80 saya lahir 82 ya. Sebelum saya itu presiden siapa ya. Sampai saat ini saya pun menjalani kehidupan dengan ya mungkin sudah ditakdirkan dengan Tuhan ya. Selama perjalanan hidup saya sampai saat ini, saya tidak memikirkan beban negara, hutang negara juga tidak. Ya, cuman sekedar tahu oh negara ternyata punya hutang, apalagi kita yang survive bertahan, nggak mungkin dong nggak punya hutang ya. Nah kalau menurut saya inspirasi buat saya, negara aja punya hutang, kita aja sebagai rakyat kok nggak punya hutang ya dimasukin kurang. Kalau neng galon cedak. Nah, ini sambil intermezzo. Kuwi dilebokke kene di sini. Nah, itu pola pikir ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi, kasihan otak Anda ya. Saya juga mencegah kalau sampai rumah sakit jiwa nanti penuh dengan ya karena kedengkian kalian, dengan pemikiran yang terlalu jauh dan ternyata otak kalian itu tidak nyampe ya. Saya mencegah ini supaya rumah sakit jiwa tidak penuh ya. Orang tinggal dituang ya. Mungkin cukup segini dulu ya. Saya tak sona mama.